Bismillahirrahmanirrahim. Dan khususnya umur mudamu, apa yang kamu gunakan? Mengapa? Karena tenaganya kuat, fisik kuat, jauh lebih sehat dibanding yang tua. Makanya kekuatan yang Allah berikan ini di usia mudamu, apa yang kamu gunakan, kata Allah? Apakah kekuatan yang aku berikan gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk agama Allah, atau menggunakan untuk syahwat, mengejar hawa nafsu? Dan disitulah perbedaan. Orang pemuda tenaganya kuat, syahwatnya tinggi, hawa nafsunya, tapi dia injak itu semua dan dia utamakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membutuhkan tekad yang tinggi, perlawanan yang kuat. Tidak mudah. Tidak mudah, jamaah sekalian. Karena pemikiran pemuda, hati pemuda, hawa nafsu pemuda beda sama yang tua. Tapi dia mampu melawan itu semua dan selalu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa menjadi pemuda yang taat, yang takwa, agar keberkahan ketaatannya di usia mudanya terbawa sampai dia tua. Sebagaimana seorang dari as-salafus salih, ketika beliau sudah tua bersama anak-anak muda, kemudian dia melewati satu jalur jalan, melihat ada sungai, terpaksa mereka loncat. Dan mereka pemuda kasihan melihat si tua ini, bagaimana mampu dia loncat. Ternyata malah dia duluan loncat. Mereka kaget, ku antum seusia ini tapi masih punya kuat untuk loncat. Apa dia menjawab? A'dha'una hafidhnaha lillahi fis sighar fahafidhaha Allahu lana fil kibar. Ini tubuh badan kami jaga seusia muda kami karena Allah, makanya di usia tua kami Allah yang menjaga tubuh badan kami. Dan setiap dosa yang kita lakukan akan menurani tenaga kekuatan kita. Dosa mata, dosa tangan, dosa kaki. Tapi berjalan waktu tidak akan merasa sesaat, tapi lama kelamaan akan merasa berkurang. Saya pernah bertemu seorang ulama dari India, baru saja meninggal, usia 130 lebih. Tapi Masya Allah, tidak pernah bagi tongkat, biasa saja santai. Hafal Bukhari, Muslim, Abi Daud, Nasai, Tirmizi, dan kekuatan hafalan lebih hebat daripada pemuda-pemuda. Yang membuat lebih kami kaget melihat beliau membaca buku-buku tanpa pakai kacamata. Tajam, Masya Allah, pandangan matanya. Bersama ada teman, ada juga beberapa ulama. Mereka bertanya sama beliau, kok bagaimana antum bisa sampai Masya Allah, kita udah mau 50 atau mau 60 sudah banyak kekurangan pandangan mata kita. Sulit melihat Al-Quran, sulit membaca buku. Apa kata beliau? Seumur hidupku saya tidak pernah melihat wanita bukan muhrim. Kita sering cuci mata. Sambil ada satu kawan, pernah beliau ajak saya jalan-jalan di salah satu mall. Beliau suka melihat kanan kiri. Setiap melihat wanita saya langsung tegur, tidak boleh, jaga pandanganmu. Jalan lagi, lihat lagi, tidak boleh. Ustaz, kita kan lagi jalan-jalan dan niat saya baik. Oh, Masya Allah, kok bisa dosa jadi niat baik? Gimana ceritanya? Kan niat saya ingin melihat keindahan ciptaan Allah wanita ini. Pemuda Indonesia ini juga harus kita akal-akalin ini. Gimana saya bisa jawab ini?
Akhirnya saya jalan ini, saya fikir gimana saya bisa jawab dia ini. Hebat juga ini jawabannya. Pas sambil berjalan, Allah kasih ilham, bertunjuk. Ada seorang nenek dari jamaah. Pas begitu melihat saya, langsung dia tu, Alhamdulillah, biasa cuma lihat di TV. Boleh enggak saya foto? Saya bilang, ya boleh, boleh ibu. Sambil teman saya ingin melihat keindahan ciptaan Allah wanita ini. Langsung kata teman saya, Ustaz, bukan yang ini. Kenapa bedakan? Kan sama-sama wanita. Katanya mau lihat keindahan ciptaan Allah. Kenapa kamu bedakan? Oh, ini karena yang muda cantik, ini yang tua dah laku ya. Berarti ada niat yang tidak benar. Allah masih halalkan yang pertama, satu pandangan halal. Begitu melihat ini sudah bukan hak kita, bukan muhrim kita, astagfirullah, langsung jaga pandangan. Jangan juga akal-akalin. Ada orang masih ikutin. Ustaz, masih satu pandangan, masih satu pandangan. Orang Indonesia. Makanya banyak istighfar. Sering saya apalagi kita hadir majlis-majlis seperti ini, namanya manusia pasti melihat. Dan mungkin sepanjang ceramah tutup mata mulu. Makanya terus ingat istighfar. Supaya apa? Istighfar menjaga pandangan kita, jangan sampai terlanjur sampai menjadi syahwat. Jangan pandangan ini membawa syahwat, itu bahaya. Sampai ada satu orang gelisah, tidak bisa tidur karena gara-gara satu pandangan. Aduh, kapan bisa ketemu lagi? Kayaknya kalau jodoh saya, ya Allah. Ada enggak begitu? Ada. Sampai terbawa dalam mimpinya, padahal cuma baru sekali lihat. Ternyata kenapa? Karena syaitan berhasil melemparkan panahnya ke hati. Ketika syaitan melemparkan panahnya ke hati, tanpa kita mengucapkan astagfirullah, akhirnya panah itu menguasai hati, akhirnya terbawa fikiran. Rasanya seolah-olah itu yang disebutkan dalam bahasa Arab, al-hubbu minan nadratil ula, jatuh cinta karena satu pandangan. Jangan sekali pandangan sudah jatuh cinta. Ada enggak seperti itu? Ada. Jangankan melihat langsung, melihat di TV aja. Dia sekali iklan shampoo, udah habis. Namanya itu syahwat itu terlalu mudah tergoda. Makanya ketika kita terlanjur melihat satu pandangan dan kita tahu itu haram, bukan hak kita, langsung segera tutupi dengan istighfar. Kenapa? Supaya ini jangan sampai membuat hati ini gelisah. Jangan sampai gara-gara pandangan itu sampai terbawa syahwat, akhirnya kita susah bangun tahajud. Makanya ada satu orang datang kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai imam, aku kok dulu bisa tahajud mudah, tapi sekarang kok susah. Apa jawaban beliau? Kabbalatka dhunubuka wa ma'asik. Yang mengikat dirimu adalah dosamu. Dosamu membuat berat untuk bisa salat malam. Dan orang salih, pandai dan pintar, dia bisa melihat kondisinya. Ketika ada perubahan dalam kehidupannya, berkurang ibadahnya, harus dia bertanya diri, ada apa? Sok sumbat sampai ibadah saya mulai berkurang. Dosa apa yang saya lakukan yang belum saya sadari dan saya belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Harus kita cek. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, saya bisa melihat buruknya dosaku ketika perubahan akhlak istriku, akhlak anakku, akhlak kendaraanku. Ketika ada perubahan sikap akhlak, saya pulang ke rumah, melihat istri saya tidak menyambut seperti biasa, dia tidak menyalahkan istrinya. Ada apa kok kamu tidak menyambut seperti biasa? Kamu lagi sibuk ya? Ada urusan lain ya? Tapi tidak, dia langsung berpikir, dosa apa yang saya lakukan sampai akhlak istri berubah? Anak dulu taat, Masya Allah, salat urut dengan orang tuanya, tiba-tiba kok nakal, tiba-tiba
suka ini, suka itu, macam-macam. Sampai berapa banyak ibu-ibu yang suka curhat. Aku bingung sama anak saya. Dulu Masya Allah aktif untuk bangun salat. Bahkan kadang-kadang dia membangunin kita salat. Tapi tiba-tiba sekarang kita mau bangunin susah banget. Saya langsung jawab, Bu, coba cek dosa apa yang ibu lakukan. Jangan kita langsung lemparkan kesalahan kepada anak kita. Kita harus tanya diri, apa yang dosa yang kita lakukan sampai ada perubahan akhlak lingkungan kita, termasuk istri kita, suami kita, anak kita. Termasuk suami. Kalau ibu melihat ada hal-hal yang memunculkan rasa kecurigaan terhadap suaminya, suami kemana, apa yang dia lakukan, sama siapa dia berhubungan, muncul hal-hal yang seperti ini, ingat, kalau ada perubahan sikap akhlak suami, berarti harus ibu bertanya diri, dosa apa yang saya lakukan sampai suami jadi seperti ini. Dan ini semua pengaruhnya dosa. Di mana dosa yang kita lakukan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak